Shalom Bapak Ibu kekasih, jemaat Tuhan yang berkemenangan, jemaatnya GBI Victory. Kita jumpa pagi ini di Victorious Devotion. Dan kita sudah ada di bulan yang baru, bulan Juni. Apa itu tema bulan Juni? Faith that moves mountains. Pagi ini kita mau belajar dengan satu kebenaran firman Tuhan. Sebelum itu kita mau satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk cinta kasih-Mu yang memimpin, menyertai kami melalui hari demi hari, minggu demi minggu, dan bulan yang baru kami sudah masuki di bulan yang ke-6 dengan tema baru, Faith that moves mountain. Kami mau belajar beriman yang dapat mengalahkan dunia pagi ini. Beriman di mana iman itu dapat menjadi senjata dalam hidup kami mengalahkan dunia ini. Kami mau belajar kebenaran, biarlah tuntun kami, bimbing kami lewat pengertian yang daripada Tuhan. Haleluya, amin. Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan, pagi ini kita mau belajar tentang iman yang mengalahkan dunia. Dan di sini ada anak saya. Siapa namanya? Nama kamu siapa sayang? Kimi. Ya, Kimi. Dia mau bacakan satu nats firman Tuhan yang menjadi nats kita pagi ini dari 1 Yohanes 5 ayat yang keempat. Ayo Kimi, 1 Yohanes 5 ayat yang keempat bunyinya gimana? Ya. 1 Yohanes 5 ayat 4. Sebab Semua yang lahir dari Allah ialah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia. Iman kita. Thank you Kimi. Love you. Iya, tadi Kimi sudah bacakan, sudah sebutkan satu nats yang menjadi nats kita pagi ini luar biasa. Apa itu? Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Jadi iman yang kita miliki kepada Yesus Kristus Tuhan mengalahkan dunia. Bapak Ibu kekasih di dalam Tuhan, di tengah dunia yang penuh dengan tekanan, penuh dengan godaan, penuh dengan ketidakpastian, penuh dengan pertanyaan-pertanyaan yang bahkan mempertanyakan iman kita. Apakah Yesus Kristus Tuhan dan lain sebagainya. Kita mau katakan bahwa segala sesuatu yang lahir daripada Allah itu mengalahkan dunia. Dan apa itu yang mengalahkan dunia? Kemenangan yang mengalahkan dunia itu iman kita kepada Yesus Kristus Tuhan. Ini adalah hal yang dapat melawan kenyamanan yang dunia berikan. Yang kadangkala iman kita dituntut atau dipaksa untuk kompromi dengan sikap duniawi yang ada. Tetapi firman yang tadi Kimi boleh sampaikan bagi kita pagi ini, firman Tuhan memberikan kita janji yang sungguh luar biasa, yang dahsyat. Inilah kemenangan yang mengalahkan dunia. Oleh sebab itu, judul renungan kita tadi, iman yang mengalahkan dunia, dan kita mau belajar. Bapak Ibu yang kekasih, dalam bahasa Yunani, kata kemenangan adalah nikai, dan iman adalah pistis. Nikai adalah kemenangan, kemenangan yang bukan kemenangan yang biasa, tetapi kemenangan yang benar-benar kita teguh, kemenangan yang benar-benar sahih, kebenaran yang benar-benar mutlak. Untuk apa? Untuk kita dapat mengalahkan dunia. Tidak kompromi, tapi benar-benar menjadi senjata mengalahkan dunia. Iman yang aktif di sini pistis, bukan iman yang pasif, iman yang tidak berbuat apa-apa, melainkan iman yang aktif, iman yang teguh, iman yang tetap berdiri di tengah dunia yang coba menjatuhkan, yang coba mengikis iman kita. Dalam Wahyu pasal yang kedua ayat yang ketiga, kalau kita ingat, di sana juga ada kata barang siapa menang. Ada kemenangan yang dikatakan dalam bahasa aslinya adalah honikon. Honikon menunjukkan pada pribadi-pribadi orang yang bertahan pada imannya kepada Yesus Kristus Tuhan sampai pada akhirnya dia setia. Iman bukan pelarian dari realistis dunia yang kita ada saat ini. Sekali lagi saya tekankan, iman bukan pelarian dari realistis, melainkan iman adalah senjata rohani untuk mengalahkan realistis dunia yang rusak. Dan kita ada di tengah-tengah dunia dan memiliki iman
dan mengalahkan realitas dunia yang ada. Artinya mengalahkan dunia dengan iman itu seperti apa? Ada beberapa hal yang kita mau belajar. Yang pertama, lawan tekanan dunia dengan iman. Kita melawan pressure daripada dunia ini dengan iman. Ketika dunia mau menekan kita untuk mengikuti arus dosa, ketika dunia menawarkan kenikmatan sementara, ketika dunia menawarkan toleransi yang mengikis iman kita, kita bisa menggunakan iman dan berkata bahwa kepada Yesus Kristus Tuhan, sesuai dengan firman yang berkata demikian, aku tetap percaya. Dan kita bersikap dengan percaya dan tidak takut bahwa kita dianggap berbeda karena kita beriman kepada Tuhan. Dan di sini kita perlu setia. Yang kedua adalah iman yang memberikan perspektif kekal. Iman yang memberikan pandangan pada kekekalan. Iman yang tidak berhenti. Iman yang tidak stuck pada kondisi-kondisi realitas dunia yang ada, yang kita alami saat ini. Mungkin kita mengalami sesuatu yang menyakitkan. Mungkin kita mengalami sesuatu yang menderita. Mungkin kita mengalami sesuatu yang tidak mengenakan. Mungkin kondisi kita terpuruk. Mungkin bisnis kita stuck. Mungkin kerohanian kita perlu dengan struggle kita lalui. Mungkin ekonomi kita juga terkendala. Tetapi iman mengalahkan keadaan lewat apa? Perspektif yang benar, yang kekal daripada percaya itu sendiri. Dunia hanya melihat sesuatu yang fana, tadi saya katakan materi, status sosial, kedudukan, posisi, dan lain sebagainya. Tapi iman mengarahkan diri pada pandangan yang kita tahu pada akhirnya kita memiliki kehidupan yang kekal. Pada kasih, pada kebenaran, dan pada warisan surgawi, itu iman. Seperti Abraham, kita mau belajar percaya. Sebagai orang asing, Abraham tetap percaya. Dan kita menanti kasih yang kekal. Itu nyata dalam hidup kita. Yang ketiga adalah berani hidup berbeda karena iman. Tadi pembukaan saya sudah katakan, ya, dunia dengan segala realitas yang ada mencoba menekan kita. Oke lah, faktanya demikian loh, udahlah, nggak usah sorohani, udahlah, ini wajar kok, udahlah, sebagai anak muda biasa aja lah. Tetapi karena iman kita berani hidup berbeda. Karena iman kita tetap bisa bersosialisasi, tetapi kita tetap memiliki satu integritas yang benar sebagai orang-orang yang beriman, yang menjalankan segala sesuatu sesuai dengan kepercayaan kepada firman-Nya yang menjanjikan kekekalan itu. Ketika dunia mengandalkan kekuatannya sendiri, kita mau mengandalkan Tuhan. Ketika dunia mengandalkan koneksi, kita mengandalkan koneksi kepada Allah kita, kepada Tuhan kita. Kita bersandar hanya kepada Kristus, sang sandaran jiwa kita, iman kita. Hidup berbeda memang tidak selalu nyaman. Kita kadang-kadang dikucilkan, dipertanyakan. Tetapi itulah tanda kemenangan kita oleh karena iman yang kita miliki di dalam Kristus. Kekasihnya Tuhan, anak-anak youth dan teens yang saya kasihi, Bapak Ibu yang saya juga kasihi. Kemenangan atas dunia tidak datang dari kekuatan atau pengaruh atau kepandaian pengalaman kita. Tetapi kemenangan atas dunia datang dari iman. Iman yang berkata percaya, iman yang mau bertahan, iman yang mau berjalan bersama dengan Tuhan hari lepas hari di dalam realitas dunia ini. Saya tutup dengan satu quotes. Iman bukan pelarian dari realitas, melainkan senjata untuk menghadapi dan mengalahkan dunia. Haleluya. Kita mau satu di dalam doa. Tuhan, kuatkan iman percaya kami akan Engkau. Ajar kami berjalan di dalam iman, ajar kami berjalan di dalam firman, ajar kami berjalan menunjukkan lewat sikap perbuatan kami hari lepas hari, sehingga dunia dapat melihat orang percaya ada Kristus di dalam sikap dan perbuatannya. Sehingga iman yang kami miliki kepada Yesus Kristus Tuhan dapat mengalahkan dunia dengan segala realitas yang ada oleh karena kebenaran-Mu di dalam diri kami. Pimpin kami umat-Mu, jemaat GBI Victory berkemenangan untuk terus memiliki iman dan mengalahkan dunia. Dalam nama Yesus berdoa, seraya mengucap syukur. Amin.
Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, mari terus kita mau mengandalkan iman dan kita mau memiliki iman yang mengalahkan dunia. Shalom, sampai jumpa dalam Victorious Devotion selanjutnya.